Anda mungkin, ya, lihat ikon baterai di ponsel Anda puluhan kali sehari, mungkin ratusan kali. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa ya yang sebenarnya terjadi di baliknya? Ini bukan sekedar aliran listrik sederhana kan? Dari titik A ke B. Oke, jadi di depan kita ini ada setumpuk diagram sirkuit teknis. Ada juga beberapa video tutorial dari para ahli reparasi untuk iPhone 14. Kelihatannya rumit banget ya. Penuh kode, garis-garis aneh. Misi kita hari ini simple aja. Kita akan coba bongkar semua ini. Kita mau cari tahu gimana sebenarnya iPhone makan listriknya. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya dia ngobrol dengan baterainya. Kita mau tahu rahasia di balik angka persentase itu. PVCPATT, terus kita akan ketemu sebuah chip yang oleh Apple diberi nama kode dari sungai kuno, Rubicon, dan puncaknya, nah, kita akan coba nguping percakapan rahasia antara baterai dan otak ponsel lewat protokol bernama I2C. Percaya deh, setelah ini, Anda bakal sadar kalau konektor baterai itu jauh lebih pintar dari sekedar colokan listrik biasa. Wah, saya suka idenya. Nguping percakapan rahasia. Oke, mari kita mulai dari gerbangnya ya. Konektor baterai itu sendiri. Dari sumber video yang kita punya, hal pertama yang langsung menarik perhatian saya, itu konektor baterai di iPhone 14 biasa dan 14 Pro Max ternyata beda. Diagramnya jelas banget nunjukin kalau yang Pro Max itu punya pin tambahan. Ini bukan sekedar perubahan desain biasa aja kan? Pertanyaan yang bagus sekali, karena disitulah petunjuk pertamanya. Pin tambahan itu hampir selalu berarti ada fungsi atau jalur data ekstra. Oh, jadi ada komunikasi lebih gitu. Tepat. Ini konfirmasi awal bahwa koneksi baterai modern itu bukan lagi soal positif-negatif, ini soal daya dan informasi. Mungkin di model Pro Max ada sensor tambahan atau jalur komunikasi cadangan, tapi yang lebih menarik lagi dari konektor ini adalah kemana pin-pin itu nyambungnya. Video-video ini menunjukin desain papan sirkuit yang berlapis. Mereka bilangnya kayak roti lapis. Roti lapis. Maksudnya ada dua papan sirkuit ditumpuk gitu. Kenapa harus rumit itu? Kenapa nggak dibikin satu papan yang lebih besar aja? Ini murni soal hemat ruang, tensi ruang. Coba bayangkan, betapa banyaknya komponen yang harus dijejalkan ke bodi ponsel yang makin tipis. Dengan menumpuk dua papan sirkuit, mereka bisa melipat gandakan area tanpa bikin ponselnya jadi lebih lebar atau panjang. Oke, paham. Tapi, nah, ini menciptakan masalah baru. Gimana cara menghubungkan lapisan atas sama lapisan bawah? Disitulah ada komponen jenius namanya interposer. Anggap aja ini ribuan jembatan super kecil yang menghubungkan kedua lapisan roti itu, biar daya dan data bisa nyebrang. Oke, jadi interposer itu kayak lift super kecil di dalam gedung bertingkat. Paham? Sekarang, mari kita ikuti jejak salah satu penumpang utamanya, aliran listrik. Di diagram, ada jalur yang warnanya merah tebal, namanya PPV CCABT. Ini kelihatannya kayak sungai listrik utamanya ya. Dari konektor, daya ini nyebrang lewat interposer tadi dan sampai di perhentian pertamanya yang sangat krusial, sebuah IC atau sirkuit terpadu dengan kode U4000 di diagram. Nah, di sini ada detail kecil yang menarik dari video tutorialnya. Apple itu ternyata punya kebiasaan namain IC manajemen daya mereka pakai nama-nama sungai terkenal. Oh ya? Serius? Yang ini namanya apa? Yang ini diberi nama kode Rubicon. Rubicon. Wah, kedengarannya dramatis banget. Kayak sungai yang diseberangi Julius Caesar itu kan? Yang artinya titik di mana nggak ada jalan untuk kembali. Apa ada filosofi di baliknya? Mungkin karena ini point of no return buat aliran daya. Haha, analogi yang pas sekali. Walaupun kemungkinan besar itu cuma nama kode internal, tapi secara fungsi Anda nggak salah. IC Rubicon ini memang gerbang penentu. Fungsinya bukan cuma saklar buka tutup. Ini adalah IC manajemen daya dan pengisian daya yang sangat canggih. Disinilah daya mentah dari baterai yang tegangannya bisa naik turun pertama kali diatur. Distabilkan, dikelola. Dia memastikan aliran sungai ini tenang dan aman. Semacam bendungan pintar gitu ya, yang mengatur debit air. Tepat. Tanpa Rubicon ini, daya yang liar bisa merusak seluruh sistem. Oke, jadi perjalanannya nggak berhenti di situ kan? Saya lihat di diagram, setelah lewat Rubicon, jalur PPVCBAT ini mulai bercabang. Benar. Dari sini, alirannya dipecah. Sebagian besar dayanya langsung ke komponen yang butuh daya besar.
Tapi ada beberapa cabang kecil yang sangat menarik. Tujuannya bukan buat ngasih daya, tapi buat mengintai. Cabang-cabang ini menuju ke unit manajemen daya utama atau PMU. Tunggu, tunggu. Ini bagian yang bikin saya bingung. Jalur-jalur kecil ini kan lewat komponen super kecil namanya resistor. Dan diagramnya nunjukin nilai yang spesifik banget, kayak 1 kilo ohm dan satu lagi 9,53 kilo ohm. Kenapa harus sepresisi itu? Kenapa nggak dibulatkan aja jadi 9,5 kilo ohm? Apa 0,03 itu sepenting itu? Nah, disitulah letak kecerdasannya. Ponsel itu nggak cuma minum listrik secara buta. Dia terus-menerus mencicipinya buat tahu persis apa yang lagi terjadi. Resistor dengan nilai presisi itu kuncinya. Mencicipi. Iya, jadi dengan mengukur tegangan setelah melewati kombinasi resistor yang nilainya udah diketahui pasti, PMU bisa hitung mundur dengan akurasi tinggi berapa arus atau tegangan di jalur utama. Dan ya, presisi 0,03 k ohm itu sangat-sangat penting. Sedikit aja meleset, perhitungannya bakal kacau balau. Jadi, jalur-jalur kecil ini fungsinya seperti sensor gitu. Tepat, bahkan ada 2 jenis sensor utama di sini. Satu jalur, namanya analog PMUI bed VCS Essence, tugasnya merasakan arus listrik. I di IBET itu simbol untuk arus. Mengukur seberapa deras alirannya ya. Betul, jalur lainnya, analog PMUI bed VCS Essence, tugasnya merasakan tegangan. Seberapa kuat tekanan listriknya. Jadi kalau resistor kecil ini rusak, misalnya kena air atau apa, ponsel bisa aja nampilin 80% padahal aslinya tinggal 10%. Atau sebaliknya, wah ini bisa merepotkan banget kan? Persis seperti itu. Dan ini bukan sekedar merepotkan, tapi juga berbahaya. Data arus dan tegangan inilah yang digabung buat nampilin persentase akurat di layar Anda. Ini juga yang bantu sistem jaga kesehatan baterai jangka panjang. Dan yang paling penting, ini fitur keamanan. Kalau ponsel deteksi arusnya kegedean, misalnya ada korslet, dia bisa langsung putus daya sebelum rusak parah. Luar biasa. Jadi ponsel ini nggak cuma minum listrik, tapi juga mencicipinya terus-terusan. Tapi ini kan baru soal daya ya, soal fisika listrik. Tadi Anda bilang baterai dan ponsel ini berbicara. Kalau percakapan ini nggak ada, apa yang terjadi? Ponselnya cuma mati mendadak gitu aja pas dayanya habis kayak mainan anak-anak? Pertanyaan yang bagus. Ya, tanpa percakapan itu ponsel Anda bakal jadi sangat bodoh. Mungkin dia bisa nebak sisa daya dari tegangan aja, tapi itu sangat tidak akurat. Nah, disinilah kita beralih dari jalur daya warna merah di diagram ke jalur data warna biru dan merah muda. Jalur ini labelnya I2C. I2C. Oke, mari kita selami percakapan rahasia ini. Di diagram ada nama sinyal yang panjangnya. Wah, kayak nama bangsawan Eropa. I2C2 SMCH Charger BG DSDA1 V8. Ini kayak kode rahasia, tapi Anda bilang tiap bagiannya punya arti. Betul. Mari kita urai bareng-bareng. Pertama, I2C. Ini nama protokol komunikasinya. Singkatan dari Inter-Integrated Circuit. Anggap aja ini bahasa atau tata krama yang disepakati para chip biar bisa ngobrol teratur pakai 2 kabel aja. Oke, I2C itu bahasanya. Lalu SMC. System Management Controller. Kedengarannya kayak manajer operasional di dalam ponsel ya. Tepat sekali. SMC itu salah satu bagian otak ponsel yang tugasnya ngawasin hal-hal vital. Daya, suhu, kinerja, dia bos yang butuh laporan rutin. Selanjutnya ada kata charger. Ini jelas ya, komunikasi ini penting pas lagi nge-charge. Lalu BI. BI, bidirectional, 2 arah. Berarti ponsel bisa nanya, baterai bisa jawab. Mereka saling gosip ya? Hahaha, bisa dibilang gitu. Ini bukan komunikasi satu arah. Ponsel bisa aktif minta informasi dan baterai bakal respons dengan laporan lengkap. Ini dialog. Dan topik utama dialog mereka adalah GG. Nah, ini yang paling unik. GG ini bukan good game kayak di dunia game kan? Haha, bukan. GG itu singkatan dari gas gauge atau fuel gauge. Pengukur bahan bakar. Persis. Itu istilah industri untuk sistem yang mengukur sisa kapasitas baterai. Fungsinya persis kayak pengukur bensin di mobil Anda, tapi ini jauh lebih canggih. Tunggu. Jadi, di dalam ponsel saya ada pengukur bensin digital yang terus-menerus lapor ke manajernya. Saya nggak pernah bayangin ada birokrasi serumit ini cuma buat nampilin ikon baterai di layar.
Birokrasi yang sangat efisien. Karena gas gauge ini laporannya detail banget. Bukan cuma, hey bensinnya tinggal 52%. Enggak. Dia tahu kapasitas desain awal baterai, kapasitas maksimalnya sekarang, suhunya berapa, jumlah siklus pengisiannya udah berapa kali. Semua data itu dikemas digital dan dikirim lewat jalur terakhir di nama itu SDA atau Serial Data Line pada tegangan 1,8 volt. Jadi, gabungan dari pemantauan fisik, arus, dan tegangan tadi dengan laporan digital dari gas gauge inilah yang jadi angka presentase yang kita lihat. Di detik ini juga, berapa daya yang lagi dipakai. Sementara laporan digital dari gas gauge ngasih konteks yang lebih luas, kondisi kesehatannya gimana, dan lain-lain. Kombinasi keduanya inilah yang bikin manajemen baterai modern jadi cerdas. Ponsel jadi tahu kapan harus nge-charge cepat, kapan harus melambat di atas 80%. Wow! Kapan harus ngasih peringatan suhu, semuanya berkat percakapan I2C ini. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini luar biasa banget. Kita mulai dari konektor fisik yang punya pin data tambahan, kita ikuti sungai daya PPVC seabed yang dijinakkan sama IC Rubicon. Lalu kita lihat gimana ponsel secara aktif mencicipi daya itu lewat jalur sensing buat ngukur arus dan tegangan. Dan di atas semua itu, berjalan paralel, ada percakapan digital tanpa henti lewat I2C. Baterai rutin ngasih laporan kesehatan lengkapnya ke manajer ponsel. Jalur daya itu orkestranya, jalur sensing itu dirigennya, dan jalur data itu situ partitur musiknya. Berisi semua informasi untuk performa yang sempurna. Wow! Ini benar-benar mengubah cara saya memandang benda yang setiap hari ada di saku saya. Seharusnya begitu. Jadi, lain kali Anda lihat ikon persentase baterai di ponsel, jangan cuma lihat angkanya. Ingatlah tentang percakapan tak kasat mata berkecepatan tinggi yang terus terjadi. Materi yang kita bedah hari ini menunjukkan sihir sesungguhnya bukan pada komponen yang dinamai seperti Sungai Kono, tapi pada bagaimana bagian-bagian kecil ini saling berkomunikasi. Dan ini memunculkan pertanyaan untuk Anda renungkan, kira-kira hal sederhana apa lagi di perangkat kita yang ternyata menyembunyikan komunikasi senyap serumit ini? Mungkin layar sentuh Anda, atau mungkin mikrofonnya. Oke, selamat datang kembali. Coba deh pikirin soal iPhone yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana sebenarnya cara kerja listrik di dalamnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Ya, kita tahu lah ya, kita colok charger, persentase baterainya naik. Simple kan? Tapi apa yang sesungguhnya terjadi di antara dua momen itu? Ternyata di baliknya ada sebuah dunia tersembunyi yang jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih keren dari yang kita bayangkan. Oke, kita mulai dari sini. Buang jauh-jauh pikiran kalau baterai itu cuma ya baterai. Anggap aja ini sebuah kota mikroskopis, sebuah kota metropolitan kecil yang super sibuk, dirancang dengan sempurna dan punya jaringan listrik pintarnya sendiri. Nah, buat menjelajahi kota ini, kita bakal pakai cara yang sedikit beda. Kita nggak akan cuma lihat-lihat peta sirkuitnya aja. Enggak, kita akan ikutin sebuah cerita. Kita bakal ngikutin petualangan satu percikan energi. Dari titik start sampai finish. Buat ngeliat gimana sih satu percikan kecil ini bisa bikin seluruh kota tadi tetap hidup dan menyala. Setiap perjalanan kan pasti ada titik mulanya ya. Nah, perjalanan si percikan energi kita ini dimulai dari gerbang utama kotanya. Nah, ini dia titik start yang sesungguhnya. Lihat deh di bagian J10400 itu. Itu konektor baterainya. Anggap aja ini gerbang tol pertama. Semua energi yang masuk ke iPhone Anda wajib lewat sini dulu. Nggak ada jalan lain. Tapi perjalanannya nggak lurus-lurus aja. Biar bisa sampai tujuan, percikan energi kita ini harus lompat. Beneran, lompat antar dunia atau lebih tepatnya antar lapisan di dalam papan sirkuitnya itu sendiri. Ini dia rahasianya. Para insinyur Apple itu pintar banget. Mereka pakai trik yang namanya papan sandwich. Jadi mereka numpuk dua papan sirkuit jadi satu biar bisa muat lebih banyak teknologi di ruang yang sempit. Nah, titik-titik bulat kecil yang kita lihat tadi, itu namanya interposer. Itulah jembatan yang dipakai si percikan energi buat lompat dari lapisan bawah ke lapisan atas atau sebaliknya. Oke, jadi percikan kita udah berhasil masuk gerbang utama. Udah lompat antar lapisan juga. Sekarang saatnya ketemu sama petugas lalu lintasnya. Para penjaga gerbang yang ngatur semua arus energi ini mau kemana? Perhentian pertama, chip U4000. Namanya keren ya, Rubicon.
Dan ini penting banget. Chip inilah yang ngurusin semua proses nge-charge dan jadi pos pemeriksaan pertama buat semua daya dari baterai. Oh ya, sekedar info menarik, Apple itu ternyata suka banget namain chip-chip kayak gini pakai nama-nama sungai loh. Setelah lolos dari Rubicon, percikan kita akhirnya sampai di pusat kotanya. Kenalin U3300 atau biasa disebut PMU, Power Management Unit. Kalau Rubicon tadi penjaga gerbang, nah PMU ini jantungnya. Dialah yang ngambil semua daya mentah itu, terus memompakannya secara presisi ke semua komponen yang butuh, ke CPU, ke kamera, ke layar, ya ke semuanya. Oke, sampai sini kita udah ngomongin soal aliran listrik ya. Tapi disinilah ceritanya jadi makin canggih. Karena ini bukan cuma soal mindahin elektron dari titik A ke B, ini soal komunikasi. Coba deh pikirin, ikon baterai di pojok layar itu kan akurat banget ya. Kok bisa iPhone Anda tahu persis dayanya tinggal katakanlah 37%? Gimana caranya? Jawabannya ada di sebuah bahasa rahasia. Bahasa rahasia ini namanya I2C. Anggap aja ini kayak jalur telepon khusus antara si baterai sama otaknya iPhone, yaitu CPU. Cuma lewat 2 kabel super kecil, si baterai ini non-stop ngasih laporan. Suhunya berapa, kesehatannya gimana, dan yang paling penting, dayanya sisa berapa persen. Dan ini dia wujud fisiknya, keren banget kan? Lihat deh jalur pink sama biru itu. Nah, itulah kabel telepon I2C tadi. Ini jalan tol datanya. Kelihatan jelas kan? Jalurnya langsung dari konektor baterai ke chip Rubicon. Bawa obrolan nonstop yang bikin iPhone Anda selalu tahu kondisi baterainya. Jadi, intinya gini. Di dalam baterai itu sendiri, ada sirkuit mungil yang namanya gas gauge. Namanya udah pas banget, karena fungsinya ya persis kayak indikator bensin di mobil Anda. Dia terus-terusan ngukur bensin di tangki baterai sisa berapa, terus ngelaporin hasilnya lewat bahasa rahasia I2C tadi. Oke, kita udah ngikutin petualangan si percikan energi, udah kenalan sama para penjaga gerbangnya, bahkan udah belajar bahasa rahasianya. Terus, emangnya kenapa? Kenapa semua arsitektur serumit ini penting buat kita sebagai pengguna? Jadi, dari perjalanan tadi, kita jadi tahu beberapa hal penting. Pertama, baterai iPhone Anda itu ternyata bisa ngobrol. Kedua, papan sirkuitnya itu kayak sandwich 3 dimensi buat ngemat tempat. Ketiga, ada chip-chip pintar yang jadi petugas lalu lintas super cerdas. Dan terakhir, semua ini dihubungkan oleh sebuah bahasa rahasia. Ini bukan cuma sirkuit, ini sebuah ekosistem. Pada akhirnya, cara terbaik buat ngebayanginnya ya kayak gini. Setiap kali Anda genggam iPhone Anda itu lagi megang sebuah kotak utuh. Ada jaringan listriknya, pusat komunikasinya, bahkan kompleks perumahan buat data. Semuanya dirancang buat kerja bareng dengan sempurna. Dan ini bikin kita mikirkan, kalau teknologi sekecil dan sepintar ini udah ada sekarang, coba bayangin deh apa yang bakal ada di dalam perangkat kita 5 atau 10 tahun lagi. Masa depan dunia engineering itu secara harfiah ada di dalam saku kita semua.